Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi hari ini? Ya, alhamdulillah kalau sudah siap semuanya. Di pertemuan pertama minggu lalu, kalian sudah mempelajari materi tentang nutrisi makanan. Nah, sebagai lanjutannya, kita akan mempelajari materi tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Nah, untuk mengawalinya, silakan kalian masuk ke Google Site Ibu melalui website smpnegeri1salem.sch.id. Kemudian kamu nanti unduh video yang ada di Google Site di bagian stimulasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua agar kita tahu bagaimana proses pencernaan makanan yang kita konsumsi setiap hari dengan harapan nanti kita bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah dengan melalui kegiatan pengamatan gambar dan video sistem pencernaan dan studi pustaka yang dipandu dengan LKPD 2, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia dengan tepat, menentukan fungsi organ-organ sistem pencernaan pada proses pencernaan manusia, menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada manusia, serta nanti kalian bisa menyajikan hasil pengamatan tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, tadi kan kalian sudah melihat video yang sudah kalian unduh di Google Site Ibu. Nah, apa sih kiranya yang kalian pikirkan? Saya, Bu. Setelah melewati mulut, itu makanan masuk ke bagian yang seperti pipa panjang. Itu apa ya, Bu, namanya? Ketika makanan dikunyah di mulut, apakah makanan mengalami pencernaan, Bu? Bagaimana proses pencernaan yang terjadi di mulut kita ya, Bu? Nutrisi makanan yang kita konsumsi itu diserapnya di bagian mana ya, Bu? Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan itu, marilah kita merumuskan permasalahan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Adakah yang mau merumuskan permasalahan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Bagaimana keterkaitan antara struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia? Dari rumusan permasalahan yang sudah dibuat oleh ISPI tadi, silakan kalian semua membuat hipotesis atau dugaan sementara yang nantinya akan kalian buktikan melalui proses pengamatan selanjutnya. Silakan siapkan LKPD 2 yang sudah kalian unduh dan kalian print sebelumnya. Perhatikan semua instruksi yang ada dalam LKPD 2 tersebut ya. Kalau LKPD sudah siap, silakan nanti kalian masuk kembali ke Google Site Ibu dan unduh video yang kedua tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Silakan amati dan catat semua yang kalian dapatkan dari pengamatan tersebut, kemudian kerjakan semua pertanyaan dan bahan diskusinya. Kalian bisa menggunakan referensi dari buku siswa, buku pendamping, dan handout yang ada di Google Site Ibu. Lakukan sebagai bahan laporan kepada Ibu nantinya, ya. Ini Ibu kasih waktu selama 20 menit. Sudah selesai ya mengerjakan LKPD-nya? Kalau sudah selesai, silakan kalian cocokkan hipotesis yang tadi sudah kalian buat dengan hasil pengamatan yang sudah kalian dapatkan. Dan nanti silakan salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil pengamatannya
Kemudian peserta didik yang lain itu menyimak dan menanggapi atau memberikan pertanyaan dari presentasi yang dilakukan oleh rekan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ispi Nur Cahyarti akan mempresentasikan hasil pengamatan yang saya lakukan. Berdasarkan hasil pengamatan saya pada video dan mencocokkannya dengan buku referensi, saya memperoleh data bahwa satu, organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan makanan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. 2. Ada organ tambahan lainnya yaitu gigi, lidah, hati, pankreas, dan empedu. 3. Pencernaan makanan pada manusia terdiri dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau bertanya atau menanggapi hasil pengamatan saya. Silakan yang mau menanggapi. Bagaimana proses pencernaan yang terjadi di mulut kita, Ispi? Ketika makanan di mulut, maka akan dihaluskan secara mekanik oleh gigi. Gigi terdiri dari 3 jenis, yaitu gigi seri yang berfungsi memotong makanan, gigi taring untuk mencabik-cabik makanan, dan gigi geraham yang berfungsi mengunyah makanan. Untuk membolak-balikan makanan dan menelannya dibantu oleh lidah. Di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Saya merasakan kalau saya habis makan, perut terasa penuh. Itu sih berarti makanan sudah masuk di organ yang mana ya, Ispi? Bisa dijelaskan nggak? Makanan sudah berada di lambung. Lambung ini juga mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Ada lagi yang mau bertanya tidak? Kan kalau kita habis makan itu kita mendapatkan energi dan nutrisi makanan yang kita makan. Itu sih di prosesnya di mana, Ispi? Penyerapan nutrisi makanan yang terjadi di usus halus, terutama di bagian ileum atau usus pencernaan. Karena di bagian ini terdapat villi yang struktur permukaannya berlipat-lipat dan banyak mengandung kapiler darah. Iya, bagus sekali. Mohon maaf, Isti, kayaknya tadi ada sedikit kekeliruan. Usus penyerapan ya, bukan usus pencernaan, Isti. Gitu? Ada lagi yang mau bertanya tidak? Terima kasih Isti atas presentasinya. Juga terima kasih buat rekan-rekan yang lainnya yang sudah memberikan tanggapan dan kali diskusi kali ini. Jadi jawaban dari Isti itu sudah benar ya. Nanti Ibu hanya akan menambahkan sedikit saja bahwa ketika di mulut perubahan molekul oleh enzim petialin itu terjadi pada makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat. Misalnya nih dari nasi, roti, gandum. Nah, itu molekulnya akan diubah dari molekul berupa amilum akan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana oleh enzim petialin, berubah menjadi maltose. Dan setelah makanan dicerna di mulut, maka makanan akan melewati yang namanya kerongkongan. Kerongkongan itu tadi yang merupakan saluran panjang yang tadi seperti disampaikan oleh rekan kalian ya, yang katanya seperti pipa. Itu nanti dari kerongkongan tersebut akan disalurkan masuk ke lambung. Nah, bagian lambung ini sendiri strukturnya terdiri dari kardiak, kemudian yang menggembung itu namanya fundus, kemudian bagian akhirnya adalah pilorus. Nah, bagian di lambungnya sendiri ini itulah yang menghasilkan enzim serta menghasilkan getah lambung berupa asam klorida. Nah, untuk usus halus itu merupakan tempat terjadinya penyerapan makanan, terutama di bagian ileum atau di bagian usus penyerapan. Yang kita tahu bahwa usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari, usus kosong, dan nah itu tadi tempat penyerapan sari makanan itulah terjadinya di usus penyerapan atau ileum, di mana di situ terdapat banyak villi dan banyak pembuluh darah untuk bisa membawa sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh.
Adakah yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini? Dari diskusi ini, saya menyimpulkan bahwa makanan yang kita konsumsi itu melewati tahapan-tahapan yang urut, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Di setiap organ yang dilewati oleh makanan tersebut, makanan akan mengalami proses tertentu, mulai dari berubahnya ukuran sampai berubahnya molekul, sampai akhirnya diserap oleh tubuh dan sisanya dikeluarkan melalui anus. Sekian, terima kasih. Simpulan diskusi yang bagus sekali ya Welly. Nanti silakan kalian kirimkan foto LKPD dan video singkat pengamatan kalian yang sudah tadi kalian rekam. Baiklah, adakah yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan yang sudah kalian lakukan? Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pencernaan makanan pada manusia terdiri dari pencernaan mekanis dan kimiawi. Setiap organ pencernaan memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda dalam proses pencernaan makanan. Simpulan-simpulan yang bagus sekali. Organ pencernaan manusia terdiri atas organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan, yang masing-masing itu memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk pencernaan makanan sendiri, secara mekanik itu terjadi di mulut dan di lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi oleh bantuan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan terjadi di mulut, lambung, dan di bagian usus halus, di mana usus halus ini sendiri juga merupakan bagian dari organ utama juga sebagai penghasil kelenjar pencernaan. Baik, aplaus yang luar biasa untuk menambah pemahaman kalian dalam pembelajaran kali ini. Nanti silahkan kalian unduh LKPD 3 di Google Site Ibu. Setelah selesai, kalian langsung mengerjakan soal tes formatif atau post-test. Ya, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk pembelajaran minggu depan kita sudah memasuki materi tentang gangguan pada sistem pencernaan serta upaya yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan pencernaan manusia. Nanti kalian bisa baca-baca terlebih dahulu untuk pengetahuan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Adi Ardiansyah dari kelas 8I, nomor absen 26, akan melakukan pengujian kandungan karbohidrat terhadap nasi yang tidak dikunyah dan setelah melalui proses pengunyahan. Kemudian saya akan mengaduknya. Inilah hasilnya. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pengujian kali ini adalah sebelum dikunyah nasi mengandung amilum, kemudian setelah dikunyah kandungan nasi diubah menjadi maltosa oleh enzim petialin, dan dari segi ukuran nasi juga berubah menjadi kecil dan bertekstur lembut. Lugol atau betadin berfungsi sebagai penguji apakah makanan tersebut
mengandung karbohidrat atau amilum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.